guys, selamat pagi, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasa, setiap hari aku update untuk pesan semesta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Karena pesan yang aku sampaikan atau energi yang ketarik belum tentu semuanya resonate buat kalian ya, bisa cocok semuanya, mungkin bisa sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya, atau bisa langsung aja WA ke nomor yang ada di deskripsi. Oke, aku awali dengan apa pesan dari malaikat penjagamu hari ini ya. Every storm must pass. Setiap badai, semua badai pasti berlalu. Ketika kamu merasa duniamu runtuh di sekitarmu dan kamu tidak dapat melihatnya membaik, ingatlah bahwa setiap badai berlalu. Kartu ini adalah pengingat untuk tidak terjebak dalam gangguan atau berpikir bahwa tantangan saat ini akan permanen. Awan gelap pasti berlalu, dan kamu akan menemukan dirimu menikmati hari-hari yang cerah lagi. Dengan sedikit waktu, usaha, dan keberuntungan, semua tantangan berubah menjadi pengalaman dan kebijaksanaan. Jadi bertahanlah. Ketika kita berkonsentrasi pada satu hal, dua hal yang lain penting, hal-hal yang lebih kecil cenderung mengurus diri mereka sendiri. Berhati-hatilah untuk fokus pada apa yang dapat kamu lakukan hari ini daripada pada apa yang mungkin terjadi dalam seminggu, sebulan, atau setahun dari sekarang. Jika kamu merasa membutuhkan dukungan ekstra selama badai, renungkan pelajaran dari malaikat tertinggi Samuel. Malaikat agung ini dikaitkan dengan menemukan kedamaian batin selama masa-masa yang penuh tantangan dan pergolakan. Hal yang bisa kamu lakukan: temukan tempat yang tenang. Tempatmu dapat duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman. Pejamkan mata dan arahkan perhatianmu ke perut dengan meletakkan tanganmu di sana. Tarik nafas dalam-dalam dan rasakan perutmu mengembang. Buang nafas perlahan ya. Perhatikan perutmu secara penuh. Saat pikiran datang ke benakmu, lepaskan dirimu darinya. Perhatikan pikiran itu datang dan perhatikan pikiran itu pergi. Saat kamu merasakan tubuhmu melambat dalam meditasi, bayangkan kamu sedang duduk di bangku taman bersama malaikat tertinggi Samuel. Mulailah berbicara kepadanya tentang masalahmu. Luapkan rasa ketakutanmu, kekhawatiranmu, keraguan, kebingungan, atau kekhawatiranmu. Ungkapkan semuanya kepadanya. Perhatikan bahwa semakin banyak kamu berbicara, semakin rileks perasaanmu. Teruslah berbicara kepada malaikat tertinggi Samuel hingga kamu merasa lebih damai dengan semua yang terjadi. Setelah selesai, ucapkan terima kasih kepada malaikat tertinggi Samuel karena telah mengingatkanmu bahwa semuanya baik-baik saja dan akan beres pada waktunya. Tarik nafas dalam-dalam dan rileks untuk terakhir kalinya, lalu buka kembali matamu ya. Dan ini sesuai dengan kepercayaan dan keyakinanmu ya, atau sekedar kamu bermeditasi dan berdoa menurut keyakinanmu. Oke, itu untuk pesan dari malaikat penjagamu ya. Selanjutnya pesan dari para dewa-dewi. Kita lihat hari ini kita mendapatkan pesan dari
siapa? Oke. Bumi Devi, Mother Earth ya, atau ada juga yang menyebutnya dengan Ibu Gaia atau Ibu Pertiwi. Kalau menurut kepercayaan Hindu India, Bumi Devi, mungkin kita menyebutnya dengan Ibu Pertiwi, Ibu Bumi, Ibu Gaia. Bumi Devi adalah ibu bumi dan ibu yang suci. Bumi dikatakan sebagai bentuk kesuburan Dewi Laksmi, dan karena itu, karena semua hal baik berasal dari bumi, kita harus memberikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewi cantik yang menopang kita ini. Dia adalah penyedia tertinggi yang membawa kita kelimpahan. Suaminya atau permaisurinya adalah Sri Wisnu. Pesan yang disalurkan dari Bumi Devi, akulah yang harus kamu cintai dan hormati sehingga kelimpahan hal-hal baik dari bumi akan mengalir kepadamu. Bersama dengan saudariku Laksmi, kami akan memberimu berkat yang melimpah jika kamu terlebih dahulu memberkati bumi. Dalam hal percintaan, pesan Bumi Devi dalam hal percintaan, pasangan baru yang penuh kasih akan segera hadir jika kamu masih lajang. Hubungan yang sudah ada akan membaik jika kamu mencurahkan lebih banyak energi cinta ke dalamnya. Pesan Dewi Bumi atau Bumi Devi dalam hal rezeki, kelimpahan dan keberuntungan akan menjadi milikmu. Ingatlah untuk memberikan kebaikan dan uang kepada mereka yang membutuhkan untuk menjaga keberuntunganmu. Dalam bisnis atau pekerjaan, akan ada banyak peluang untuk memperluas bisnismu dan kamu mungkin membutuhkan lebih banyak staf dan transaksi bisnis serta investasimu akan berhasil. Berhati-hatilah dengan pinjaman bank yang kamu miliki. Untuk yang saat ini masih melanjutkan studi dalam pendidikan, Bumi Devi berpesan, kamu akan menikmati keberhasilan dalam tugas dan ujianmu. Studi tingkat lanjut direkomendasikan, terutama jika bersifat ekologis. Studi berbasis bumi dan penyembuhan direkomendasikan. Untuk masa depan, kehidupan yang baik dengan kelimpahan untuk semua kebutuhanmu ditawarkan kepadamu. Untuk menerima berkat-berkat ini, kamu harus berterima kasih dan menghormati Bumi Devi dalam wujudnya sebagai Ibu Pertiwi. Ya, berkah dari Bumi Devi untuk kelimpahan duniawi. Nah, ini bisa kamu lakukan, tapi terserah dengan keyakinan dan kepercayaanmu ya. Untuk menarik kelimpahan, duduklah di luar ya, di tanah, letakkan tanganmu di atasnya dan alirkan energi penyembuhan kepadanya. Tuangkan segelas air ke tanah dan ucapkan terima kasih atas apa yang telah kamu terima darinya. Mintalah kehadiran bumi dan Laksmi dan mintalah berkat untuk kelimpahan makanan yang baik dan selalu dekat. Berikan ucapan terima kasih. Oke. Pesan dari Bumi Devi atau Ibu Bumi. Kita lanjut ya untuk pesan semesta hari ini. Ya, radiance, bersinar, ciptakan kehangatan, ibarat dirimu adalah matahari. Ya, tebarkan cahayamu kepada orang-orang di sekitarmu dalam bentuk sikapmu yang ramah, friendly, ringan tangan dengan memberikan bantuan kepada orang-orang di sekitarmu. Kemudian juga
memberikan ya atau menebarkan kebaikan, wawasanmu, pengetahuanmu ya. Jadi selama kamu bisa, selama kamu mampu, ketika orang lain membutuhkan, bertanya, membutuhkan informasi ya, berikan apa yang kamu tahu, wawasan yang kamu tahu, dan juga bersinar, memberikan kehangatan seperti matahari dengan bisa menjadi pendengar yang baik dan memberikan saran jika memang kamu mempunyai pengalaman yang sama. Oke. Nah, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Ya. The Chariot. Aku tarik dulu semua kartunya. The High Priestess, Seven of Buttons, Five of Cups, dan Two of Swords. Pesan dari The Chariot, ini adalah simbol zodiak atau energi zodiak Cancer. Jadi mungkin kamu berzodiak Cancer atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Cancer. Ada perjalanan hari ini yang kamu lakukan ya. Bisa ini perjalanan keluar kota atau sekedar hari ini kamu lebih banyak di luar rumah untuk berkeliling atau singgah dari satu tempat ke tempat lain. Apa yang kamu kerjakan hari ini berprogres ya, termasuk pekerjaan kamu, karir bisnis kamu ada progres, ada kemajuan. Begitupun hubunganmu, jadi nggak stuck di situ aja. Jadi kalau misalkan kalian lagi silent treatment, ada komunikasi ya, ada rencana-rencana untuk masa depan. Dan juga di sini ada perkembangan dari proyek yang saat ini kamu kerjakan atau kamu handle. Kemudian ada The High Priestess ya. Intuisimu semakin kuat dan kamu tidak lagi mengabaikannya. Di setiap langkah kehidupanmu, semua kamu lakukan, kamu kerjakan berdasarkan petunjuk dari intuisimu. Kesabaranmu mungkin diuji, tetapi kamu bisa gitu menghandle, menghadapi segala sesuatunya dengan sabar dan ikhlas. Nah, ini jadi relate dengan The Storm Must Pass ya, bahwa dengan kesadaranmu, dengan usahamu, setiap badai pasti berlalu. Oke. Kemudian di sini ada Seven of Buttons. Hari ini maybe banyak challenge yang mesti kamu hadapi ya, tapi tenang aja, energi kamu The Chariot, jadi kamu terus bisa untuk apa ya, mencari solusi atau jalan keluar ya dari setiap hambatan atau challenge yang kamu hadapi ya. Kemudian di sini ada Five of Cups. Mungkin sempat ada rasa sedih dan kecewa ya tentang permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi, tetapi kamu harus yakin bahwa harapan itu selalu ada. Kadang memang tidak terlihat ya, seperti di gambaran kartu Five of Cups ini. Kalaupun ada 3 cups yang terjatuh, ada 2 cups yang masih berdiri. Jadi alternatif lain itu masih ada, rencana-rencana lain itu masih ada. Tapi ketika kita terlalu kecewa, terlampau kecewa, kadang kita jadi blank, kadang kita jadi buntu gitu ya. Makanya dengan keikhlasan, lapang dada, ini ya, bersinar, di situ kamu akan menemukan harapan-harapan itu ya. Akan ada muncul ide, oh ternyata aku harus begini begitu gitu ya. Dan di sini ada Two of Swords.
Ada mungkin beberapa dari kalian sedang dihadapkan pada pilihan, pada dua pilihan. Ya. Pada situasi yang membingungkan. Nah, ini The High Priestess. Selalu gunakan intuisimu ketika kamu dihadapkan pada pilihan atau ketika kamu sedang bingung, ya. Jadi kadang kita tuh berpikir, bertanya ke sana kemari, malah makin tambah bingung. Udah, ikuti aja petunjuk dari intuisimu, ya. Nanti seperti ada yang menggerakkan atau membisikkan gitu. Nah, disitulah intuisi sebagai guidance atau kayak GPS gitu ya. Kamu harus bagaimana, kamu harus memilih yang mana, siapa gitu. Nanti kamu akan diberi keyakinan gitu. Oke, untuk energimu hari ini. Kita lanjut untuk pesan percintaan ya. Apa pesan percintaan hari ini? Ya. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. Kalau menyangkut masalah hati, tidak ada yang benar atau salah. Setiap pilihan yang kamu buat memperluas pemahamanmu tentang kehidupan dan cinta. Karena setiap orang masalahnya berbeda, situasinya berbeda, orang yang dihadapi pun berbeda gitu. Jadi kamu nggak perlu bingung, setiap pilihan yang berasal dari hatimu itu memang udah petunjuk ilahi, nggak ada benar, nggak ada salah. Apapun yang kamu pilih mengajarkanmu, memperluas pemahaman ya tentang kehidupan dan cinta. Oke, yang terakhir, pesan ini bisa jadi inspirasimu hari ini, mungkin juga sebagai reminder, mengingatkanmu ya, atau afirmasi. Okay. Rediscovering myself. My true self is showing up more and more. Who I am and what I do is confirmed day after day. Menemukan kembali jati diriku. Diriku yang sebenarnya semakin terlihat siapa aku dan apa yang aku lakukan, semakin terkonfirmasi hari demi hari. Keaslian bukan tentang citra dirimu, tetapi tentang tetap setia pada apa yang kamu yakini. Ini tentang menjadi jujur pada diri sendiri melalui pikiran, kata-kata, dan tindakanmu. Berusaha untuk menjadi orang yang terbaik yang bisa dengan keterbatasan dan kelebihanmu. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.